Nggak secara langsung. Nggak ketemu. Berapa beda umur Bukhari dengan umur Muhammad? Lumayan lama. Saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik. Bukhari itu, kitab Bukhari itu disusun lebih dari 250 tahun setelah kematian Muhammad. Tapi cara menyusun hadis itu ada metode Gimana? yang Caranya sangat gimana? tepat. Gimana caranya? Terlalu panjang saya jelasin di sini. Anda bilang punya aja HP, kamu nggak udah tahu. search aja. Ada kenapa hadis itu disebut sahih, mutawatir, hasan. Bagaimana dia bisa tentukan itu mutawatir, sahih, sedangkan dia nggak pernah ketemu dengan Muhammad, nggak pernah ketemu dengan sahabat, nggak pernah ketemu dengan tabiin, nggak pernah ketemu. Ya kan, dari Orang Nabi yang Muhammad ingin ke dikonfirmasi sahabat, bahwa terus ke mereka tabi'in, benar-benar terus ke- mengatakannya sudah terus di dalam Bukhari. kubur. Bagaimana dia berkatakan Muhammad berkata, Periwayatan kata hadis Muhammad, itu kata tidak Aisyah. semudah Oh, semua apa yang Anda dibilangin katakan, sudah di Pak dalam Idris. kubur, Periwayatan gimana? semudah yang Anda katakan. Coba Anda, Bagaimana kita bisa mempercayai sebuah informasi yang dinisbatkan kepada Muhammad, Anda sendiri tidak tetapi mencari Muhammad yang bagaimana katanya hadis berucap itu demikian sudah dimetodologikan. meninggal di dalam kubur? Bagaimana kita konfirmasi kebenarannya? Nah, kitab Injil Anda juga. Baik, saya bukakan dalam Bagaimana? Injil. Saya bukakan. Sedangkan Yesus sudah meninggal. Baik. Kitab-kitab Anda itu, Alkitab itu disusun Saya setelah 300 bukakan tahun Yesus dalam meninggal. Injil. Bagaimana cara mengkonfirmasi kebenarannya bahwa itu Baik, kata-kata kita itu- bukakan ya. Kita harus menjawab juga pertanyaan clear orang-orang dulu. Islam Kita pada terhadap juga begitu, iman kan? kita. Saya balik kamera saya. Apa bedanya Quran dengan apa bedanya Injil? Perhatikan. Ya. Kalau hadis-hadis itu ditulis oleh orang-orang yang nggak pernah ketemu dengan Muhammad, nggak pernah ketemu dengan saksi mata, dan orang-orang yang katanya mereka mengucapkannya ketika hadis itu ditulis sudah meninggal dunia. Perhatikan. Daripada kitab Anda ditulis setelah Yesus 300 Baik, tahun saya meninggal bacakan. dunia. Itu lebih Saya bacakan. parah. Kalau hadis itu Theophilus, kan ya jelas dengar, itu perkataan Nabi, Esti, perkataan tenangkan, manusia. tenangkan Kalau itu dirimu, dianggap tenangkan dirimu ya. perkataan Tuhan, hadis. Tenang, jin korinnya tenangkan dulu ya, tenangkan. Theophilus yang mulia. Bagaimana saya mau tenang Anda terus Waduh, terus? ini saya mau ngomong ini sudah mulai panik. Enggak. Panas. Biasa aja. Kemarin saya slow. Saya bacakan tapi ya. umat Anda mengatakan saya Saya bacakan. bodoh. Bisa saya bacakan? Apa Baik. itu? Saya bacakan ya. Apa? Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Saksi mata. Ya. Dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal muasalnya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu adalah benar. Bahwa segala sesuatu yang diajarkan. Ya. Tuh teman-teman kalau mau Bible audio ya, kepada teman-teman Kristen yang udah malas baca, yang kalau baca Bible langsung tidur, Bible dijadikan obat tidur. Tuh ada Bible audio, silakan kalian download, itu sudah selesai panunya, projectnya itu 2015 sudah kelar tuh. Dari perjanjian lama kejadian digarap, ada Bible MP3, silakan kalian kalau mau download. Ya, nih. Jelas dari para saksi mata. Beda dengan apa yang kalian tuliskan tadi di hadis-hadis tadi. Kata Muhammad, kata Aisyah, kata ini. Orang yang katanya yang namanya disebutkan di dalam perawi hadis itu semuanya sudah meninggal dunia. Kalau kata-kata dalam hadis itu masih logis. Hadis itu kan ucapan Nabi. Sampai Tapi lapar kalau dalam saya saudara-saudara. Anda Sudah itu lapar diksinya melanda ini begini. saya. Bang, itu kan maksudnya masih logis Bang Edis. Itu kan hadis itu perkataan Nabi. Tapi kalau dalam kitab Anda diksinya begini, Yesus berfirman, Yesus berkata, itu seolah tulisan manusia. Tulisan Maksudmu manusia. hadis tulisan siapa? Ya hadis tulisan manusia. Itu kan emang Nabi Muhammad. Mana sini orang ini? Oke, Quran tulisan siapa?
Nah, kalau Al-Quran itu firman Allah, diksinya juga Iya, yang nulis siapa? yang nulis ya manusia, Bang Edis. Terus kenapa kamu permasalahkan Bible ditulis manusia? Ini orang gimana sih, Rasti? Rasti. Manusia, tapi gini, Sungguh diksi- sangat diksi nekat yang ada dalam nyata kitab ini, Rasti. Bible itu, maksudnya begini, Yesus berfirman, anu gitu. Yesus Iya, berfirman, tapi gini loh, Rasti, gitu. kamu ini gimana ya? Gemesin gitu loh. Orang kamu nuduh kami itu tulisan manusia, sedangkan Quranmu tulisan manusia. Diksi Aduh. perkataan manusia, Yesus berkata Yesus berkata gitu kan diksi dalam Alkitab. Kalau Al-Quran itu Iya, katakanlah semua Muhammad, itu kan ini memang dari Allah. dibukukan Terus sebagai sebuah laporan Berita untuk secara langsung. orang-orang terkemudian supaya mereka mengetahui informasi apa yang terjadi di masa lampau, betul? Ya, betul aja. Iya. Dan gini, Rasti, Tapi tahu nggak bisa kamu nggak apa jelasin bedanya kita? Kenapa dalam Alkitab diksinya seperti itu? Yesus berkata. Enggak begini. Terus Katakanlah mau kamu wahai seperti apa? Maunya begini, kalau dalam Al-Quran katakanlah Muhammad, anggaplah Yesus itu utusan. Kan Yesus itu kan kata Anda utusan bahasa kemarin. Di selain Tuhan, di selain utusan, saya juga bingung. Maksudnya disuruh Allah mengatakan. Bapa. Iya, kata Anda kemarin Yesus Ya, itu di selain gini. Tuhan, di selain Tuhan. Begini, Anda mengatakan ya. begitu. Kalau kita baca Bible, Yesus itu adalah sang firman itu sendiri, firman yang menjadi manusia. Jadi di dalam Bible, firman itu Firman itu nuzul apa? Kata-kata, menjadi manusia. Sedangkan di dalam agama Anda, firman itu bukan nuzul menjadi manusia. Firman itu nuzul jadi buku, jadi kitab, betul? Ya, tapi kan definisi firman itu perkataan. Jadi lebih logis kalau firman itu menjadi sebuah buku. Ah, perkataan. itu menurut logika kami, logika kamu. Kalau menurut logika kami, firman itu menjadi manusia supaya dia mengajarkan, mengejawantahkan bagaimana manusia itu harus hidup. Oke, saya menghormati pendapat sekarang Anda, sebentar. Adis. Kita sudah artinya kita walaupun berbeda tapi kita sama-sama ketemu satu poin yaitu firman yang nuzul, betul? Betul? Tapi enggak bentar. Firman Sebentar itu dulu, kan sebentar dulu. definisinya- Tenang. Di dalam agama kamu firman nuzul menjadi Quran. Makanya ada istilah nuzulul Quran pada malam Lailatul Qadar, betul? Ya. Nah, di dalam iman kami firman juga nuzul tapi menjadi manusia. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, firman itu telah menjadi manusia. Sekarang begini, Ya. kedudukan Nah, firman bentar dulu. sebentar, tenang. Definisi tenang, firman tenang, itu tenang. apa? Definisi firman itu apa dulu? Definisi Firman itu apa dulu, Bang Adis? perkataan. Tuh, Firman ya kan? itu Perkataan itu lebih logis kalau menjadi sebuah buku. Oke, Kenapa jadi baik. manusia? Baik. Tadi kan saya belum manusia selesai yang tuh. logis. Firman itu bukan hanya sekedar perkataan, tapi logos. Logos itu maksudnya logika, kehendak, ya kan? Perkataan itu kan sebenarnya sebuah logika. Ya kan? Makanya kita ngomong itu karena kita punya logika. Makanya kalau orang udah kepalanya udah konslet, dia nggak bisa ngomong lagi. Nah, Logika karena itu kita pikiran. punya logika, Kalau maka perkataan logika itu dari kita itu mulut. kita kamu ngomong, saya ngomong. Dengar. Gini, kita jangan debat kusir di situ. Kita bicara begini. Kedudukan firman atau kedudukan firman Allah lah di dalam agama Islam itu adalah sesuatu yang kamu harus patuh, takluk, tunduk kepadanya, betul? Iya, karena itu firman Allah. Oke. Firman Allah itu mengejawantahkan bagaimana Allah itu, benar atau tidak? Mengejawantah kan maksudnya apa? Coba Gini, diperjelas lagi. kata-kata kamu, perkataan kamu itu adalah mengejawantahkan diri kamu, benar atau salah? Bentar dulu. Mewujudkan, melaksanaan, memanifestikan.
Ya, Bisa perkataan bisa kamu jadi adalah bisa jawab betul atau salah. Karena saya nggak tahu pertanyaan Bang Idis ke depannya bagaimana. Iya, masa makanya saya bilang yang pantas ditaati, yang pantas kamu takluk kepadanya, yang pantas dia berdaulat atas kamu adalah Sang Firman itu. Karena Sang Firman itu adalah pengejawantahan dari yang berfirman. Makanya ketaatan kamu kepada firman Allah sesungguhnya adalah ketaatan kamu kepada Allah itu sendiri. Ketaklukan kamu kepada firman Allah sesungguhnya adalah ketaklukan kamu kepada Allah itu sendiri. Karena Ya, kalau firman itu setuju. Allah mengejawantahkan Allah itu sendiri. Setuju? setuju kalau dalam itu. Nah, Kan dalam tapi begini, dengar, bentar dulu, saya dulu. dengar. Itulah Maksud yang saya, kami dengar. kemudian- Itulah yang kami imani di dalam kekristenan. Karena Yesus itu adalah logos Sang Firman yang menjadi manusia. Makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Nah sekarang kepada kalian. Apakah umat muslim takut kepada firman Allah? Takluk, tunduk kepada firman Allah? Tidak. Umat muslim tidak. mau menjelaskan dulu. Saya mau nanya sama Bang Umat Idis. muslim tidak takluk kepada firman Allah, tidak tunduk kepada firman Allah. Umat muslim takluk tunduk kepada firman Muhammad. Karena apa? Allah di dalam Al-Quran berkata, ya ayyuhallazina amanu, di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Katakanlah perkataan yang benar. Itu firmannya Allah. Tapi umat muslim tidak takut kepada firman Allah. Umat muslim takut kepada firman Muhammad. Wahai umat muslim, boleh kalian berdusta di dalam 3 hal. Bisa dijadikan dalil itu menurut Al-Quran juga, Bang Edis. Sekarang saya tanya, banyak. yang harus ditaati, dipatuhi, takluk kepadanya firman Allah apa Muhammad? Dua-duanya. Iya, karena kalian kalau omongan Muhammad dengan omongan Allah bertonjok-tonjokan, siapa yang harus dipatuhi? Nggak pernah ada Enggak firman pernah Allah dan bagaimana? Buka surat Al-Ahzab ayat 70. Muhammad. Enggak mah. Lain juga. Coba, Aduh. saya mencet tema Bang Edis tadi. Saya perkataan Bang Edis yang itu yang tadi tuh yang Yesus itu firman Tuhan, ya kan? Kalau di Islam firman itu berubah menjadi kata-kata. Kalau itu berubah menjadi manusia gitu. Duzul jadi buku, Ya, jadi kitab. menjadi buku. Kalau di Kristen itu menjadi manusia. Ya Ya. kan? Ya. Oke, saya bisa menerima penjelasan Bang Edis. Kalau misalkan Yesus itu tidak dianggap Tuhan, kenapa dia itu firman tapi dianggap Tuhan? Kalau di Islam kan Quran, ya Dianggap Quran, Tuhan bukan tuh apa Tuhan, maksudnya bukan dianggap Tuhan? Apa maksudnya dianggap Tuhan? Maksudnya dianggap Yesus itu Bapa di sorga gitu? Bukan, kata Bang Edis kan Yesus, Bapa di sorga dan Roh Kudus itu satu kan? Satu kesatuan. Iya, satu, tetapi bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Makanya saya penasaran ketika kamu mengatakan kenapa Yesus dianggap Tuhan? Apakah maksudmu dianggap Tuhan tuh Yesus dianggap adalah Bapa di sorga? Enggak, orang Kristen enggak mengimani itu. Tapi gimana konsepnya coba? Saya nggak ngerti. Nah, makanya saya sering bilang, Rasti, kata Tuhan itu nggak pernah ada di Quran, nggak pernah ada di Bible. Itu dulu yang harus kamu pahami. Kamu setuju nggak bahwa kata itu nggak ada di Quran, nggak ada di Bible? Kalau di Al-Quran sih ilahun. Ya, makanya kita harus kembali ke bahasa aslinya. Kata Tuhan itu bahasa aslinya di dalam bahasa Arab itu adalah Rob. Setuju? Nggak bisa gitu juga sih Bang Edis. Kata Rob juga bisa disebutkan di manusia seperti innahu rabbi ahsana maswaya dalam surat Yusuf. Itu kan Iya, Tuhanku. jadi kata Rob itu maknanya artinya adalah sesuatu yang kepadanya seseorang itu menaklukkan diri. Itu arti Rob itu. Sesuatu yang kepadanya orang itu dikendalikan, diatur, dididik. Itu Rob itu. Arti daripada Yes. Rob itu adalah yang Rob demikian. Nggak, maaf. Jadi Yesus itu dianggap Rob dalam diksi Tuhan atau Tuhan
atau Udah saya pendidik, bilang tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Tuhan di dalam Bible, tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Tuhan di dalam Quran. iya, jadi maksud Nah, Bang muter Edi, lagi Yesus kan? itu, saya nggak ngerti bener. Yesus itu jadi, tapi kan kenapa kalian itu selalu ada Yesus misalkan di gereja batunya, terus nempel di salib, disembah-sembah gitu-gitu kan? Kalau begitu pantasnya kalau Islam Oke, sujud baik. sama Allah, Baik, kan? sekarang saya tanya. Umat Islam pergi ke Arab sana, di sana ada batu, kotak warna hitam, di sana sembah sujud-sujud, bener nggak? Ya, itu bukan menyembah batu, Nah, Bang Edi. standar ganda mulai. Oh, jadi gambarannya gitu. Jadi sama gambarnya seperti Gini, umat gini Muslim. Rasti, dengar. Saya buat satu umpama sama kamu ya, gini. Kalau ada sebuah sekumpulan orang, ya, ada sekumpulan orang nih. Sebentar, saya cek dulu YouTube saya, kayaknya YouTube saya apa namanya? Oh, enggak, oke. Aman kok, aman. Kalau ada sekumpulan orang, mereka Ya. putar-putar pohon mangga, Ya, lalu saya paham sujud-sujud. maksudnya kemana ini Anda. Dengar. Ada pohon mangga nih. Terus ada 10 orang Ya muter-muterin udah Bang, pohon mangga itu. begini. Kami nggak menyembah Ka'bah. Aduh, ini saya Kalau itu nggak denger disembah. dulu, Saya tahu denger. nih, konteksnya mana saya tahu. Denger dulu, saya belum selesai Kami nggak menyembah ngomong. Ka'bah soalnya. Bukan dianggap Tuhan juga pernah. Ka'bah itu ada yang Gini, injak dengerin sahabat. saya belum ke Bulan Ka'bah. Ka'bah pernah ada di Saya atas belum ke Ka'bah. Ka'bah, dengerin. Bisa. Ada orang muter-muterin pohon mangga. Muter-muter, sujud di depannya. Ya itu Terus dia begini-begini sama pohon mangga, sujud-sujud sama pohon mangga. Dia cium-ciumin pohon mangga. nggak bisa disamakan. Saya mau Maksudnya tanya sama kamu. Enggak. Apakah yang mereka lakukan itu adalah ritual penyembahan pohon mangga? Bingung juga jawabnya ini. Gimana sih? Bingung. Tapi kalau pohon mangganya diganti Ka'bah dengan secepat kilat, kamu akan mengatakan itu bukan Nah, penyembah. oke. Begini, Inilah Bang saya Edi, bilang kalian itu punya standar Begini. ganda. menyembah pohon itu nggak ada perintahnya. Kalau tawaf di Ka'bah dan kiblat ke Ka'bah itu emang udah diperintahkan baik. sama Allah. Berarti Jadi logika nggak kamu bisa, tuh seperti kan, ini. itu nggak bisa disamakan Logika ke sana. kamu seperti ini, dengar. Ini logika kamu. Ini ada nyambung air, juga. ini gelas. Di dalamnya ada air. Ya. Kalau saya begini kan, glek, masuk ke dalam perut saya, itu namanya minum, betul? Ya, Kalau disuruh, namanya minum nggak? ya sama aja minum. Sama aja. Kalau disuruh, perbuatan itu begini, tetap namanya minum. Mau disuruh, mau nggak disuruh, tetap namanya minum. Nah, kalau orang putar-putar pohon mangga, begini-begini sama pohon mangga, namanya nyembah Minum pohon itu kan mangga. dalam konteks Kalau disuruh ibadah. artinya nggak nyembah pohon mangga. Kenapa tidak nyembah? Karena disuruh. Konteks ibadah. Jadi analoginya Memang kalian ini, konteks waduh, ibadah. pantes Ya, emang IQ bener-bener gorila. minum itu bukan konteks ibadah, Bang Edis. Jadi analoginya nggak Saya masuk. sebenarnya sangat sedih hati saya ya ketika ada sebuah survei terhadap bangsa-bangsa. Prihatin dan sangat miris bahwa bangsa kita Indonesia itu masuk kepada kategori-kategori IQ ya, ras yang IQ-nya rendah seperti gorila. Ternyata setelah saya selidiki secara mendalam, ternyata saudara-saudara mereka adalah kaum muslimin wal muslimat. Apalagi kaum wanitanya. Yang ngomong Kalau loh, kalian yang jujur, ngomong IQ-nya itu separuh itu Muhammad loh. Muter-muter Ka'bah Jangan disamakan itu dengar. sama. Saya tidak menyalahkan Ibadah survei dan itu, suatu hal tapi yang itu kan menjadi surveinya kebutuhan. kepada Itu kan umat kebutuhan muslim, medis. terutama Enggak, kepada kaum yang jadi wanitanya. kebutuhan. Karena kata Ibadah itu Muhammad, kebutuhan, itu perintah. IQ perempuan, akal wanita itu jongkok separuh. Oke, kalau kalian tidak Macet. terima disebut kalian menyembah Pencet salib. tombol lari. Pencet tombol lari. Enggak, kemarin saya Hah? lobet beneran. Ini Saya udah nggak tanda-tanda bohong. mau lari nih teman-teman. Sudah Tuh, saya dimatikan. lobet. Bang Edis. Karena dia tahu yang saya katakan itu adalah fakta.
Kabur Wah, dia bentar parah lagi ini. nih. Saya sudah sering teman-teman diskusi. Nah, untung dia nggak kabur nih. Jadi Resti, beneran saya kemarin nggak sebentar. kabur. Bener Saya- nggak? Sebentar. Bener nggak akal wanita itu separuh? Kenapa Bang Edis minta saya lari? Bener nggak akal wanita separuh? Nggak tahu ah. Saya nggak mau jawab. Sudahlah, Oke, sudah. bentar dulu. Kan Jangan saya udah diterus-teruskan jawab lagi, pertanyaan Bang Rasti, Edis. Saya ya. mau nanya, kalau misalkan umat Kristen tidak menyembah salib, kenapa nggak ada yang berani Baik, menginjak saya salib jawab. seperti kami menginjak? Saya jawab. Gini, Nah, kami tidak pernah ada di gereja. Kalau misalnya kamu main ke gereja saya, di Bukan- gereja bukan saya menyembah itu salib ya sih, di sini, menyembah patung bahkan nggak ada kayak begituan, nggak ada. Patung apa nggak ada oke, di saya gereja mau- kami itu saya mau- gini-gini sama salib tuh nggak ada. tapi yang ibadah di gereja kayak gitu kok. Kalau kamu lihat yang Apa? seperti itu bukan gereja saya. Ada sebagian ya orang-orang yang ada patung begitu ya, dia di patung-patung gini ada, tapi itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Oh, jadi Di dalam Abang agama Edis ini Kristen dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, di air, jangan sujud menyembah kepadanya. Ada. Oke. Kalau Oke, ada saya orang menghormati- Kristen yang masih sujud-sujud ada patung begitu, saya katakan itu dia tidak ngerti Bible. Dia sama kayak tempatmu itu, dia lebih mendengar omongan ustaz, lebih mendengar omongan anunya, pendetanya atau pemuka-pemuka agamanya. Itu adalah Kristen adalah apa yang Bible katakan, bukan apa yang kata orang katakan. Jadi aliran Bang Edis ini Kristen apa? Protestan, Katolik atau apa itu? Saya nggak mau menyebut Kristen golongan-golongan apa. Saya bilang saja saya Kristen yang Wah, sesuai dengan kenapa apa sih, yang Bang kata Edis? Bible. Kenapa? Loh, karena ajaran Saya nanya Kristen sama itu kamu, adalah apa yang mengakui diajarkan di aliran dalam Kristen Bible, apa? bukan apa yang diomongin pendeta, bukan apa yang diomongin pemuka agama. Kalau pemuka agama mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan Bible, nah baru. Nah, gereja kami kebetulan, gereja yang sehat. Pendetanya mengajarkan apa yang diajarkan Bible. Kalau gereja nggak sehat, ngapain saya ke situ? Kan gitu logikanya. Jadi kalau yang nyembah patung Yesus itu apa itunya alirannya? Ya, saya mengatakan bahwa di dalam ajaran Kristen tidak boleh Anda sujud menyembah kepada patung. Mau itu patungnya siapa kayak, mau patungnya kucing, mau patungnya siapa, nggak bisa. Tapi kalau hanya mendirikan sebuah monumen patung untuk memperingati atau untuk menggambarkan kepada para penonton satu peristiwa di baliknya, boleh-boleh saja. Contoh, ketika saya sedang main ke rumah sakit, di situ saya lihat ada di situ ada patung Petrus, kemudian di situ ada ayam. Itu menggambarkan bagaimana Petrus menyangkal Yesus dan di situ ayam berkokok. Gak apa-apa, itu seni bagus. Itu untuk mengingatkan kembali kepada peristiwa yang terjadi di masa lalu. Tapi kalau Anda begini-begini sama patung itu, nah itu yang udah gak beres. Jadi apa aliran yang begini-begini sama patung Yesus itu Saya nggak aliran? tahu. Apa? Yang jelas ada orang-orang yang seperti Bang Edis, itu ada. biasanya kamu serba tahu. Masa agama saya kamu tahu, Bu, tapi Nanti agama kalau saya bilang begitu, nanti orang jadi salah paham dengan saya. Begitu loh. kan abang juga gak mau agamanya disalahpahamin, begitu juga saya. Loh, sekarang saya tanya. Yang pergi ke Arab sono, yang cium-cium batu, betulkah itu semua golongan dari golongan agama Islam? Ya betul. Kan ada Betul. contoh dari Nabi. Apakah itu oknum?
oknum itu kan konotasinya Tidak, negatif. justru itulah orang Islam yang sejati. Nah, kalau ada orang Kristen yang masih Kan Bang Edi begini-begini suka sama menghargai patung, saya. ada patung terus begini-begini. Menghargai Bang Edis ngobrol beberapa Itu menit. saya bilang oknum. Ajaran Kristen nggak seperti itu. Buka di dalam Bible itu jelas. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik yang ada di bawah air. Untuk sujud menyembah kepadanya. Jelas. Ya kan? Oke, jelas juga gak Jelas. apa-apa. Saya menghormati Mau pendapat apa lagi? Anda. Mau sampai jungkir balik pun, mau siapa yang ngomong juga nggak ada yang bisa bantah itu. Oke. Tapi gini ya, saya mau menjelaskan dulu masalah mencium Hajar Aswad. Pertama itu ada contoh dari Nabi. Dan kedua, mencium Hajar Aswad itu sebenarnya hukumnya sunat, nggak wajib. Tapi banyak umat muslim yang Apakah kadang Hajar Aswad bisa membahayakan mendatangkan dirinya. manfaat Itu atau sebenarnya salah mudarat? kaplah bukan cium tapi istilam. Istilam itu cukup apa ya, dari jauh baik. gitu. Pertanyaan Dari saya, jauh apakah berbuat demikian Salah paham. kepada Hajar Aswad itu bisa mendatangkan manfaat? Kalau dari logika ini, enggak, kalau dari logika. Tidak mendatangkan manfaat. Karena Umar bin Khattab sendiri pernah berkata dalam sebuah hadis, engkau adalah sebuah batu Enggak, bukan belaka. begitu. Gimana? Jika seandainya Nabi tidak mencium engkau, aku tidak akan melakukannya. Oke. Umar bin Khattab kan bergejolak tuh di dalam hatinya. Ya, makanya dia sampai Siapa, ngomong, Bang? "Hei, kamu adalah sebuah batu belaka yang tidak dapat mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Jikalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu," kata Umar bin Khattab. Betul? Ya. Sekarang pertanyaan saya, berarti mencium batu itu adalah perbuatan yang sia-sia atau perbuatan yang mubazir. Karena apa? Karena batu itu tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Betul? Enggak, saya tidak bisa mengatakan betul dulu. Ini saya bilang ini sulit nih kalau ngomong apa. Itu namanya mubazir. Coba definisi mubazir apa? Mubazir itu sia-sia. Nggak ada Enggak. manfaatnya, kegunaannya nggak ada. Menggunakan harta, waktu atau energi secara tidak perlu dan Iya, tidak ada tidak tuntutannya perlu. dalam agama atau norma sosial dan budaya. Kan ini ada tuntutannya dalam agama, berarti nggak disebut mubazir, Bang Edis. Sebentar, saya tanya sama Iya kan? kamu. Nggak, clearin dulu nggak? ini? Nyiumin batu ada manfaatnya nggak? Nggak perlu saya jawab, kan udah tadi jawab. Aduh, Umar bin Khattab kan sudah bilang batu itu hanyalah batu saja, nggak bisa mendatangkan manfaat atau bahaya, betul? Iya, tapi nggak disebut mubazir juga. Kalau Umar bin Khattab mengatakan mubazir, iya. Tapi lihat tuh definisi Pertanyaan saya mubazir gini, apa. ketika kamu tidak bisa menunjukkan manfaatnya di saat itulah itu perbuatan mubazir. Contoh, saya kasih contoh nih. Ini gelas nih, gelas. Saya gini-giniin. Analoginya Coba nggak tunjukin masuk. manfaatnya apa? Nggak, sebutin Analoginya manfaat nggak tadi, masuk perbuatan ini. Apa manfaat perbuatan ini? Coba, sebutin manfaatnya apa? Sebutkan. Oke, karena di sana tidak ada tuntutan dalam agama, jadi nggak ada manfaat. Aduh. Yang ditanya manfaatnya. Resti, manfaatnya apa? Manfaatnya kita dapat pahala, mencium Hajar Aswad itu Lu kita dapat kata pahala. Umar bin Karena itu- Khattab, mencium batu itu nggak ada manfaat. Aduh, memang sulit mereka ini teman-teman. Nah, menurut Al-Quran, perbuatan yang mubazir, orang yang mengerjakan perbuatan mubazir adalah melakukan perbuatan setan. Kata Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan mubazir itu adalah sahabat setan. Betul? Iya betul, tapi Saya definisi tunjukin mubazir ayatnya sama apa? kamu. Saya tunjukkan. Saya tahu. Enggak, banyak orang nggak tahu nih. Nih, perbuatan mubazir itu dicatat di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-27 nih. Orang-orang yang melakukan perbuatan sia-sia, boros-boros, nggak guna. Nih,
Makanya kalian itu naik haji ya. Kalian itu cuman nih, yang ngomong bukan saya nih, lihat nih. Perhatikan ya. Quran surat Al-Isra. Waduh. Surat Al-Isra. Mana surat Al-Isra? Nih. Sesungguhnya para pemboros. Nah, kata pemboros ini katanya mubazirina. Innal mubazirina. Kalau ibadah haji dan sebentar Hajar Aswad disebut dulu, mubazir, Risti. itu enggak masuk. Inna mubazirina kanu. Ibadah haji Sesungguhnya adalah para pembuat mubazir itu adalah saudara-saudaranya setan. Dan ya, setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sudah? Iya tahu, tapi ibadah haji itu tidak disebut mubadir dan Oke, sekarang saya tanya, apa manfaat dari cium-cium sebongkah batu? Coba. Manfaatnya? Apa manfaat nyium ini nih? Nah, apa manfaatnya kita dapat pahala. Karena udah diperintah sama Allah dan Rasulnya. Dapat pahala. Kenapa Umar bin Khattab bilang bahwa sesungguhnya batu itu tidak dapat mendatangkan manfaat atau bahaya? Apakah Umar bin Khattab menjadi sahabat yang melecehkan ajaran Nabi? Ayo. Apakah Umar bin Khattab dia melecehkan ajaran Nabi dengan mengatakan bahwa batu itu hanyalah batu saja yang tidak dapat mendatangkan manfaat? Ayo. Enggak. Ya, enggak. Terus kenapa dia bilang batu itu hanya batu saja, tidak mendatangkan manfaat? Ya kan definisi manfaat itu yang terasa di dunia, tapi kan di akhirat pasti terasa lah Bang Edis. Nah. Makanya saya bilang gini Rasti. Tadi saya kan diskusi sama Kang Ma'ruf tadi, ya kan? Saya bilang begini, Kang Ma'ruf. Waktu saya belajar agama Islam, apa yang kamu pelajari itu pasti ada lawannya di situ. Ketika kamu pelajari Muhammad miskin, pasti kamu akan dapati Muhammad kaya. Ketika kamu menemukan ajaran diajarin jujur, pasti kamu akan menemukan juga ajaran diajarin bohong. Nah, ketika kamu menemukan hadis yang mengatakan bahwa Hajar Aswad itu tidak mendatangkan manfaat, di detik yang sama kamu akan menemukan Hajar Aswad mendatangkan manfaat. Karena hadis ada yang bilang juga, mencium Hajar Aswad menggugurkan dosa-dosa. Tapi hadis yang lain bilang Hajar Aswad tidak datangkan mendatangkan. Makanya kesimpulannya, setelah agama Islam saya pelajari, di saat itulah saya pastikan orang yang mempelajarinya akan meninggalkan agama itu. Dan kalian tidak akan bisa membantah saya. Yang kalian bisa lakukan adalah penjarakan. Penjarakan! Apa? Penista agama. Penista agama. Itu yang kalian bisa sanggup lakukan. Kalau membantah argumen saya, nehi. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Coba, satu sisi bilang, Hajar Aswad tidak mendatangkan manfaat. Satu sisi bilang, mencium Hajar Aswad menghapus dosa-dosa. Satu sisi bilang, tempat mana saja kamu memandang wajah Allah, ada wajah Allah. Satu sisi bilang, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Satu sisi bilang, sholat dimanapun sama saja. Satu sisi bilang, sholat di Masjid Nabawi, sholatnya pahala 1000 kali. Udahlah, makin kau pelajari agama Islam, makin dekat pintu gerbangnya untuk meninggalkan agama tersebut, Rasti. Yang meninggalkan agama Islam itu dia yang nggak paham sama agama Islam. Masih menipu diri dia. Oke lah Rasti, ini sudah mau jam 11:30 malam. Sudah jam 11:30 gimana? Besok kita lanjut lagi ya. Saya sudah menonton Bang Edi sini dari 2 minggu atau sebulan. Tapi saya nggak sama sekali nggak terpengaruh loh. Saya justru ya, Bang Edi itu. Karena itu kamu masih menipu diri, membohongi diri sendiri. Nggak apa-apa, gini. Memang tidak semudah membalik telapak tangan. Semakin kamu makin lama meninggalkannya, semakin nanti kamu meninggalkannya, maka saya pastikan kamu tidak akan kembali lagi kepada agama Islam. Ya. Kamu kan lama nih mau meninggalkan agama Islam. Nanti
Ketika kamu sudah meninggalkannya, maka kamu tidak akan lagi memalingkan wajahmu terhadap agama itu. Camkan perkataan saya itu. Oke? Gede amat sih Bang Edis. Clear ini sebenarnya masalah mubazir. Waduh. Ya, Masalahnya saya Kamu sudah habis ini capek. bener, cacat Saya sudah logika, berapa jam nih? standar Kamu kan ganda. baru datang. Sebenarnya bohong sama Bang Edis, Saya bener. sudah 4 jam lewat. Sudah mau 4,5 jam. Rehat dulu ya. Ya oke deh lah, terserah. Oke. Terima kasih, Riz. Mana? Anda cacat logika, standar ganda, hadis yang menguntungkan Oke, bagi Anda besok kita dibawa. sambung lagi. Bagi Anda nggak dibawa. Oke ya. Sampai jumpa Oke. Risti. Selamat malam. Selamat beristirahat. Ya, itulah ya teman-teman ya diskusi kita malam hari ini sudah jam 11:30 waktu Indonesia Barat, 1:30 waktu Indonesia Tengah, 1:30 waktu Indonesia Timur. Mohon maaf saudara-saudaraku yang di Indonesia Timur ya. Yang suka sudah 22 juta,6 orang. Waduh ya, sudah 22,6 juta orang. Yang menonton secara langsung 27.000 orang. Yang tidur tidak kelihatan berapa orang. Pasti sudah ada yang gambar pulau. Sambil nonton sambil gambar pulau di bantalnya. Nah seperti itu. Oke ya. Teman-teman kita rehat dulu. Besok kita lanjut lagi. Sekali lagi teman-teman di akhir acara teman-teman ya. Mari teman-teman sukseskan pendirian Rumah Apologet yang saya sudah terus-menerus utarakan ya teman-teman ya. Kita ada program untuk pendirian Rumah Apologet. Bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet yang kita dirikan yang semoga berdiri di akhir tahun ini, teman-teman bisa support di sini ya teman-teman ya. Banyak di antara teman-teman itu yang sudah nonton sekian lama ya, sudah sampai 6 bulan nonton, support sekali saja belum pernah saudara-saudara. Iya belum pernah sekalipun saudara-saudara. Dan jumlahnya banyak. Teman-teman ketahui lah ya, saya punya followers itu di TikTok ini udah hampir 400.000. Nah yang mensupport saya itu teman-teman kalau dikalkulasikan itu tidak lebih daripada 1% saja. Bayangkan itu, ngeri. Tapi saya maklum, kenapa? Karena yang nonton atau yang menyimak acara saya ini memang majority atau mayoritas itu adalah muslim. Makanya kalau muslim itu memang ya cuma nonton saja, tidak mensupport. Begitu teman-teman. Kalau nonton saja dan tidak mensupport, maka memang saya pasti indikasikan dia adalah seorang muslim. Tapi tidak apa-apa, karena memang tujuannya kan supaya muslim yang nonton. Kalau Kristen-Kristen yang nonton ya orang Kristen cukup saja lah, sudah berada di jalan yang benar, udah cukup dah, udah nggak usah. Biar yang nonton-nonton tuh yang muslim-muslim saja, ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport ya sekali lagi teman-teman bisa dengan mencatat apa yang ada di layar saya, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga teman-teman bisa lihat tulisan berjalan itu ya teman-teman ya. Atau kepada teman-teman yang tidak sempat melakukan screenshot ya, tidak tahu atau tidak paham, tidak ngerti caranya, teman-teman saya kasih